penyembahan. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Terima kasih kepada Pak Gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini yang temanya penyembah yang benar. Apa temanya? Nah, terima kasih kepada Bu Nani yang mengingatkan saya temanya ini saudara ya. The true worshipper. Coba katakan the true worshipper. Monyong dikit saudara ya. The true itu benar. Worshipper atau true itu sejati ya. The true worshipper, penyembah yang benar atau yang sejati. Siapa yang disebut penyembah yang benar? Nah, ini penting ya. Apa cirinya ya? Dan mengapa Allah mencari penyembah yang demikian ya? Nah, bagaimana bisa menyembah dengan benar? Semuanya itu tidak saya bahas semuanya saudara ya, karena waktu ya. Karena nanti nih habis ini ada Natal sekolah minggu ya. Kemarin Natal pemuda remaja, hari ini sekolah minggu. Jadi saya khotbah nggak lama ya, paling 2,5 jam saudara ya. Nggak lama saudara ya. Nanti hari Rabu itu Natal WBI, FFC Women. Kamisnya FFC Men ya. Kemudian puncaknya nanti Natal umum. Tanggal berapa? 22 ya. Saudara ajak keluarga saudara untuk sama-sama beribadah Natal di tempat ini. Nanti Pak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan ya. Penuhi tempat ini. Tempat ini bisa muat 4.000 saudara ya. 4.400 saudara ya. Saudara bisa datang ya. Ini kan nggak sampai separuh ya. The true worshipper. Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 24. Saya akan bacakan buat kita semua. Yohanes 4 ayat 21 dikatakan begini. Kata Yesus kepadanya. Kata siapa ini? Yesus kepadanya itu wanita atau perempuan Samaria yang sedang ambil air. Ya, for your information. Pada waktu itu ada sumur. Nah, kalau mau ngambil air dia mesti bawa timba. Nah, Yesus nggak bawa timba, nggak bawa alatnya untuk ngambil air. Sumur itu dalam. Nah, Yesus mau minum. Kebetulan ada wanita itu, dia minta minum. Nah, terjadilah dialog. Nah, ini salah satu dialognya. Nanti saudara bisa baca dari ayat-ayat sebelumnya. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Yang perempuan katakan amin. Yang pria jangan amin, saudara ya. Saatnya akan tiba. Saatnya akan apa? Tiba. Jadi saatnya akan tiba tuh. Future. Bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Jadi Yesus mengatakan nanti saatnya tuh akan datang, akan tiba. Bahwa menyembah Allah itu bukan di gunung ini, Gerizim. Jadi orang Samaria itu menyembahnya bukan di Yerusalem, tapi di Gerizim. Ya, karena orang Samaria itu campuran antara orang Yahudi sama orang asing, Gentile. Sehingga tidak boleh gabung menyembah di Yerusalem, di Bait Allah. Makanya mereka buat sendiri penyembahan di gunung ini tuh. Tapi juga Yesus bilang bukan di Yerusalem yang ada Bait Allah pada waktu itu yang sudah dipugar oleh Herodes. Ya, nah itu saudara mesti paham nih. Ini pengajaran yang penting dari Yesus soal penyembahan. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Jadi menurut Yesus ini orang-orang Yerusalem termasuk perempuan ini, orang-orang Samaria menyembah apa yang tidak kamu kenal. Penyembahan itu relasi. Relasi itu hubungan. Hubungan itu harus mengenal. Amin saudara sekalian. Kayak saya, relasinya yang paling akrab sama saya adalah siapa? Ini wanita satu-satunya. Artinya apa? Dilarang mancing di kali, ya saudara ya. Itu relasi. Makanya kalau menyembah tidak kamu kenal, ya, nanti bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan yang kita sembah? Ya. Kami menyembah apa yang kami kenal, nggak kelihatan saudara ya. Nah itu saudara ya. Jadi kalau mengenal apa yang kita sembah, kita akan tahu keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi kalau seorang menyembah Allah yang benar, tahu keselamatan itu hanya satu-satunya di dalam. Kok nggak mantap saudara? Keselamatan itu datang hanya dari bangsa Yahudi, yaitu dari Yesus. Kalau Yesus nggak datang, semua orang meluncur masuk neraka. Karena Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Selain dalam dia nggak ada keselamatan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi kalau orang yang diselamatkan harus menyembah. Amin saudara. Jadi kita bersyukur orang Kristen itu menyembah Allah yang benar. Kemudian dikatakan ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Akan datang. Kok tiba sekarang? Iya, ketika Yesus ada saat itu, udah tiba nih. Bahwa penyembah-penyembah yang benar, nah judul khotbah itu diambil dari sini nih. Penyembah yang benar. Apa bedanya dengan penyembahan yang benar?
penyembah yang benar, orangnya mesti beres, mesti benar. Penyembahan, aktivitasnya, prosesnya, memuja, menyembah. Akan menyembah Bapa, Allah Bapa, Elohim Yahweh, dalam roh dan kebenaran. Ternyata jawabannya, siapa yang menyembah, yang disebut penyembah yang benar? Mereka yang menyembah Bapa, Allah, dalam roh dan kebenaran. Pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan roh dan kebenaran? Jadi penyembah yang benar itu menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Sebab alasannya ini, Bapa menghendaki. Coba katakan, Bapa menghendaki. Kalau terjemahan lain itu bukan menghendaki, mencari. Apa bedanya menghendaki, mencari? Menghendaki itu ada keinginan, mencari itu tindakannya. Sebenarnya bukan hanya menghendaki dan mencari, tetapi menuntut. Menuntut itu ingin banget gitu. Jadi sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian yang menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran. Kemudian dijelaskan siapa itu Bapa. Ayat 24 terakhir. Allah itu, Bapa itu roh. Jadi Allah itu roh. Dan barang siapa, artinya siapa saja menyembah Bapa, menyembah Dia, harus, coba katakan harus. Kudu, wajib, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kira-kira saudara paham nggak? Kalau sudah paham, saya tutup dalam doa. Haleluya, saudara ya. Jadi saudara sekalian, dari bacaan ini kita bisa menangkap saudara sekalian. Ya. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu menyembah yang benar. Penyembahan yang benar itu seperti itu. Dan penyembah yang benar itu pasti lakukan itu. Ya, begitu. Sebab Allah itu roh, spirit. Ya, tadi ayat 24, spirit. Jadi harus menyembahnya karena dia roh, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Yohanes 1 ayat 18. Tidak pernah seorang pun melihat Allah. Nggak ada. Karena Allah roh. Roh itu nggak bisa dilihat. Ya. Saudara bisa lihat angin itu ya, sejajar dengan kata penuma ini. Saudara pernah lihat angin? Pernah? Apa warnanya? Merah, itu masuk angin. Nggak ada seorang pun melihat angin, tapi kita bisa rasakan kehadirannya, bisa nggak? Bisa, bahkan kehadirannya dalam diri kita bisa rasakan. Ini kenapa angin banyak banget nih, kembung. Kemudian kita rasakan, ini tiba-tiba nih nggak ketahan nih. Dia keluar diam-diam, hadirannya dirasakan kiri kanan, depan belakang, bahkan atas bawah. Itu angin, kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa rabah. Dia imaterial, tapi ada, betul nggak? Coba dah, kiri kanan saudara, kalau tiba-tiba ada hembusan angin yang ini, tiba-tiba kita rasa, aduh, ini kenapa dia? Biasanya orang yang melakukan itu, dia diam pura-pura goblok. Kenapa? Enggak. Dalam hatinya berasa lu ya. Apalagi kalau makan hal-hal yang brutal. Pas keluar, lebih brutal lagi saudara. Nah itu angin, tidak pernah seorang pun melihat Allah, karena dia roh. Dan dikatakan, ya, dialah satu-satunya Allah itu tidak takluk kepada maut, nggak pernah mati, bersemayam dalam terang yang tak nggak terhampiri. Allah Bapa di sorga, tapi rohnya ada melihat kita. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Jadi kalau orang yang bilang saya melihat Allah, itu pasti bohong. Ya, Pak Gembala kemarin ngomong, ada yang turun naik ke surga, kemudian bilang nih, saya ketemu Allah, ketemu Tuhan, ini mau menyampaikan. Kalau dia udah naik ke surga, pasti dia nggak mau turun, betul nggak? Siapa yang mau naik ke surga? Nah, mudah-mudahan lebih cepat saudara ya. Allah itu roh, dia eternal, eksisten. Jadi barang siapa menyembah dia, dia harus percaya bahwa Allah itu ada, eksisten. Eksistennya eternal, nggak ada ujungnya, nggak ada akhirnya. Makanya Allah itu memberi upah kepada orang yang mencari dia itu, yang menyembah dia itu. Dikasih upah. Makanya kesempatan kita menyembah, memuliakan dia itu di bumi ini. Itu nggak ada kesempatan lain. Dia itu imaterial, artinya nggak bisa dirabah, nggak bisa dilihat juga nggak bisa, tapi bisa dirasakan. Kayak tadi tuh, yang paling sejajar adalah seperti angin. Dia juga omnipresent, artinya hadir di mana-mana. Karena ada lagunya tuh, roh Allah ada di mana-mana. Ada di sini, ada di sana, ada di mana-mana. Itu roh Allah.
Dengan kata lain, saudara sekalian, Allah itu roh. Bahkan dia sumbernya. Makanya disebut Bapa. Ya, disebut Bapa segala roh. Artinya makhluk yang ada rohnya itu berasal dari hembusannya dia. Jadi waktu manusia diciptakan, di Kejadian pasal 2 ayat 7, Alkitab mengatakan wayipak itu menghembus. Nah, waktu menghembus, keluar nggak saudara? Nih, ini masuk di sini nih. Kalau nggak percaya cium lantai. Dia keluar. Saya mau ngomong musik praktek saudara ya. Jadi waktu dihembusin, jadi dibentuk, kemudian dihembus, wahipak itu masuk. Jadi roh saudara dan saya ini, ya, seperti Adam dan Hawa ketika diciptakan itu rohnya berasal dari Bapa. Karena dia adalah the father of spirit and life. Coba katakan the father of spirit and life. Jadi dia Bapa segala roh dan hidup. Kalau tubuh ini tanpa roh hidup enggak? Alkitab mengatakan, Yakobus 2 ayat 26, tubuh tanpa roh mati, meot, modar, mati saudara. Makanya iman disejajarkan tanpa perbuatan mati. Penyembahan tanpa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran kosong, mati. Makanya penyembahan kita itu bukan soal lagu. Nah, itu tuh. Soal lagu. Jadi bukan soal syair. Bukan soal nyanyian. Ada satu lagu saya suka tuh. Nyanyian hidupku tak sekedar syair, lagu dan irama. Nyanyian hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Ini lagu agak sukar, ada tingginya, ada rendahnya. Suara saya pas-pasan, jadi ngos-ngosan saudara. Tapi syairnya bagus. Jadi penyembahan kita itu bukan sekedar lagu, bukan sekedar nyanyian, bukan sekedar suara yang dikeluarkan. Irama, ini kan irama kalau nggak cocok sama, ini kan mainnya di C. Kenapa? Saya suruh dia mainnya di C. Ini C nih, ini 2D, 3E, 4F, 5 tos. Jadi saudara, bukan hanya sekedar pitch yang pas. Memang kalau memimpin gini, itu seperti Ibu Elin. Dia main di mana aja masuk. Naik, overtune, naik, masuk. Ya. Coba kalau yang nggak punya kemampuan, kapasitas gitu. Nadanya di C, dia main, nyanyinya di bawahnya. Ya fals. Tapi penyembahan itu bukan soal syair dan lagu, irama yang dilantunkan. Tapi soal apa? Soal hidup kita. Apa? Atau makanya roh dan kebenaran itu intinya. Kalau kita paham inti dari atau pengajaran atau apa yang dimaksud roh dan kebenaran, kita akan paham tuh penyembah yang benar itu seperti apa. Yakobus 4 ayat 5, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita itu yang membuat kita hidup, itu diingininya. Dia pengen, diinginnya bahkan dengan cemburu. Kalau bicara cemburu itu bicara saya pernah cemburu. Karena waktu itu wanita yang saya taksir didatangnya sama cowok yang pakai mobil. Gua mobil aja kagak punya, apalagi motor aja kagak punya, apalagi mobil. Agak gablok. Jadi cemburu. Terbakar api cemburu begitu, saudara. Waduh. Muka udah merah, saudara. Aduh. Jadi sangat menginginkan itu berarti. Amin, saudara sekalian. Makanya saya berjuang untuk mendapatkan wanita pujaanku ini. Saya berjuang setengah mati. Ya. Dengan berbagai macam cara, trik, dan tipu muslihat, saudara. Tapi betul, kalau sungguh-sungguh serius, pemenangnya adalah yang memang serius. Ya. Memang usaha, hasil itu tidak mengkhianati usaha tidak mengkhianati hasil, saudara. Ya. Akhirnya orang itu, wanita itu berlutut di hadapan saya, saudara. Ya. Sampai sekarang, dia tidak bisa lari jauh daripada saya. Itu diingini cemburu. Jadi saudara, di roh saudara, itu diingini Tuhan kembali dengan cemburu. Saudara tahu kan cemburu? Pernah gak sih jatuh cinta? Rasanya gimana? Sejuta rasanya. Itu kata Edisi Litonga. Sama Allah tuh cinta banget sama kita, dia ingin rohnya yang ditempatkan itu kembali, bener utuh. Dulu ada yang dalam sekolah teologi tanya, roh bisa rusak nggak? Kan ada roh, jiwa, ya. Kalau trikotomi, kemarin Pak Agus ngajarin, roh, tubuh, jiwa, roh. Itu kan trikotomi. Ada yang mengatakan, ya, yang lahiriah, yang batinia, yang nggak kelihatan. Ya. Sama aja.
Karena roh itu unsur kehidupan. Kemudian jiwa itu unsur kesadaran. Kehidupan sama kesadaran itu nggak bisa dipisahkan. Kalau orang mati itu nggak sadar. Kalau orang mati sadar, ketika dipeti, kemudian saudara lihat, so ngomong-ngomong begitu. Kemudian ketika kita ngomong, iya nih, dulu dia baik nih sama kita. Kemudian dia bilang, iya, lu kan tahu gue baik. Kemudian mulut lagi, suruh kabur. Dia udah nggak sadar, kita ngomong apapun. Jadi itu saudara, ya, tubuh itu tanpa roh mati. Makanya roh yang Allah inginkan itu kembali. Pada zaman perjanjian lama aja di Mazmur 104 ayat 29, itu kalau rohnya diambil, saudara, manusia rohnya diambil, apa yang terjadi? Mati. Tapi saudara jangan mengambil rohnya sendiri, alias bunuh diri, jangan. Jadi roh itu pneuma, the spirit, vital principle by which the is animated. Jadi bagian vital, bagian penting dari manusia, ya, mau trikotomi maupun dikotomi, ya, itu yang menggerakkan. Ini kalau saya nggak ada roh, saya bisa bergerak nggak? Nggak ada rohnya gitu, bisa nggak bergerak? Nggak bisa. Jadi unsur terpenting dalam manusia itu roh, dia kekal. Ru'ah, ketika diciptakan, dihembuskan, waipak itu, roh itu bagian penting. Maka jaga roh saudara. Amin. Di dalam roh itu ada nurani, ada hati nurani, jangan sampai rusak. Hati nurani itu sebagai polisi yang mengatakan nggak boleh, nggak boleh. Jangan. Ayo ini boleh. Itu polisi itu begitu. Makanya harus dijaga. Orang yang nuraninya mati, lawan arah aja tuh, ada orang main tabrak saja. Saya kan jalan sore tuh ya, karena pagi kadang-kadang nggak sempet. Saya jalan di trotoar, jadi trotoarnya lebih tinggi, kemudian ada ininya agak curam. Jalan kan sama kekasih yang saya kejar dulu waktu udah. Saya jalan begitu. Waktu saya jalan, saya nunduk sebentar. Saya udah bilang sama istri saya, kalau kita jalan, pandangan kita mesti 270 derajat. Jadi 270 derajat itu begitu. Kenapa nggak 360? Karena kita bukan di Israel, jadi nggak ada masalah, nggak ada rudal. Kalau di Israel 360, mesti lihat ke atas. Jadi waktu saya jalan begini, tiba-tiba motor di depan saya. Untung dia lihat, hati-hati cep. Waduh. Jadi dia kenceng di trotoar yang di atas. Di Kalimalang, suruh kan pernah ke Kalimalang. Lawan arah, naik trotoar. Si berjalan kaki, naik begini. Untuk istri saya bilang, hati-hati pak. Langsung saya, siap. Saya kan gini-gini latihan sama Bruce Lee. Siap, udah siap nih. Jadi nanti tinggal tenaga dalam. Waktu saya siap begini, si pengendara motor sama istrinya senyum. Artinya apa? Maaf pak, saya jalan ya. Gitu. Istrinya sama saya gini-gini. Maaf, suami saya agak bego dikit gitu. Saya nggak tahu ya, gitu. Nah itu kalau dibiarin solusinya bahaya. Kalau orang nuraninya benar, ada kesempatan nyolong, dia kagak nyolong, betul nggak? Ada menteri itu hebat tuh. Dia pura-pura jadi pegawai biasa. Dia tahu tuh ternyata. Waduh, korupsi luar biasa, gampang sekali. Kebenaran itu aletheia, truth in the moral sphere. Jadi dalam lingkungan area moral, divine truth revealed to man. Jadi kebenaran ilahi, firman Tuhan itu kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Sincerity, truth itu sincere, tulus. Ya. Karena kata aletheia itu dari kata aletes. Nah, aletes ini unik. Aletes. A tidak alfa. Lantano. Lantano artinya hidden, tersembunyi. Sehingga ketika ditambahin alfa, jadi aletes, itu jadi tidak tersembunyi. Makanya orang yang penyembah yang benar itu nggak munafik. Yang amin cuma ibu culan nih. Penyembah yang benar itu tidak munafik. Enggak seperti ahli Taurat dan orang Farisi, seperti yang dikhotbahkan oleh Pak Hendy Irawan Suteja pada 2 pagi. Orang Farisi, orang ahli Taurat itu lihat murid Yesus nggak cuci tangan, dia bilang, "Bih!" Katanya murid Rabi nggak cuci tangan. Padahal yang ngomong makan tuh mesti cuci tangan. Itu adat istiadat kita. Ini mereka ini, mamanya itu nggak dirawat, orang tuanya. Itu kan perintah hukum Taurat, 10 Commandment. Dengan alasan uangnya udah habis buat persembahan. Padahal itu buat alasan aja nggak mau bantu orang tuanya. Ini yang begini nih. Makanya kalau anak nggak mau merawat orang tuanya, itu kurang ajar. Bahkan ada yang bilang ya, itu orang tua, anak yang nggak merawat orang tuanya, nggak hormat sama orang tuanya, apalagi orang tuanya ditelantarkan, nggak mungkin masuk surga. Saya agak kaget juga ya.
Jadi nggak mungkin. Makanya Yesus bilang, hai orang munafik. Tuh, munafik tuh. Jadi hidup lu nggak bener, pakai alasan, kemudian nyalain orang. Jangan begitu, itu bukan penyembah yang benar. Di gereja nangis-nangis. Ku sembah kau Tuhan. Atau hidupku menggenapi firman-Mu. Di gereja menggenapi firman. Kayak tadi itu lagu yang pertama pas banget sama itu. Apa judulnya? Apa refnya? Coba bisa dimainin nggak? Saya bilang, ini cocok nih. Jadi WA-nya sehati. Apa depannya? Nah, itu awalnya. Ku bawa kepadamu rendah dikit. Langsung refnya apa? Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Itu roh kita yang dipersembahkan, yang sudah utuh. Amin, saudara sekalian. Makanya mesti dilatih, diajar di gereja ini. Makanya yang ngajar juga mesti beres otaknya, mesti bener. Kalau nggak susah, saudara. Jadi penyembah yang benar tuh nggak gampang. Ngomong begini mah gampang nih, catetin aja nih, ya. Kemudian buatin aja. Tapi prakteknya susah. Kan saudara nggak tahu di rumah saya gimana. Yang tahu kan ini dua wanita ini nih, ini sama ini nih. Gimana tuh si Pak Simon CS itu di rumah? Nggak tahu. Saudara yang tahu gimana kelakuan saya di rumah? Siapa yang tahu? Saya kasih ceban, saudara. Yang tahu dia, gitu. Ya ada pengkhotbah. Kalau dia khotbah, istrinya di belakang makan kacang. Jadi gini, tanya, Bu, kenapa makan kacang? Ya, dia mah bisa ngomong doang loh. No, bacotnya besar loh. Di rumah, dilepein saudara ya. Karena nggak benar, itu nggak beres. Kenapa? Nggak menerapkan pengajaran Yesus. The truth as taught by Christ. Respecting God and respecting the duties of man. Tugas manusia itu hanya menyembah. Sebab manusia itu adalah homo adorans. Coba katakan homo adorans. Bilang kiri kanan, kamu homo. Kamu homo adorans. Jadi ketika diciptakan langsung homo. Homo itu manusia. Homo adorans. Makanya ketika bayi keluar langsung oe. Gitu saudara. Itu menunjukkan suara keluar. Jadi hanya mereka yang punya roh dan kebenaran yang bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Ada truth. Ada kebenaran yang mengubah hidupnya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Menguduskan ini bukan hanya menyucikan, tetapi membenarkan cara berpikirnya sehingga dia bisa mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Makanya nasihat Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, ini setelah dia ngomong panjang, nah ini kesimpulannya nih. Karena itu, demi kemurahan Allah. Ini nasihat demi kemurahan Allah. Aku menasihatkan kamu supaya kamu menyembah. Supaya kamu apa? Roma 12. Aku menasihat, ini nasihat luar biasa. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang, jadi ibadah yang sejati, yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, itu mempersembahkan tubuh yang tanpa roh ini mati. Tubuh ini dipakai sebagai alat untuk melatih roh kita supaya taat dan tunduk kepada Sang Pencipta yang memberikan roh. Makanya kalau orang melawan Allah itu nggak mungkin masuk surga. Ada satu yang bagus tuh, jangan lawan orang baik. Yang pertama. Yang kedua, jangan lawan emak-emak. Jangan. Saya pernah khotbah the power of emak-emak. Saya udah ngalamin, kalau ribut sama emak-emak, saya udah gini aja nih, oke. Yang ketiga terakhir, jangan lawan orang cantik. Makanya saya nggak berani lawan istri saya, saudara ya. Nggak berani dah, sebab apa? Ya, aduh, susah saudara ya. Jangan lawan Allah. Rohmu itu tuh dari Allah. Kalau dibilang pulang, jadi dengan ngomong pulang, itu langsung geletek saudara. Amin saudara sekalian. Jadi worship itu, menyembah itu proskuneo, jadi memberi nilai tinggi. Makanya ketika Yesus dicobai, kalau kamu menyembah aku, ini dunia akan kuberikan. Yesus bilang apa? Ada tertulis, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia kamu harus beribadah.
Jadi penyembahan yang benar, aktivitas penyembahan yang benar itu harus dan hanya kepada Allah. Karena apa? Proskuneo, memberi nilai tinggi, go down to knees, to obesan. Obesan itu memberi hormat, ya, to worship. Ya. Nah, ada penjelasan yang biasa kalau ikut training penyembahan itu proskuneo artinya menyium tangan seperti anjing, menyium tangan tuannya seperti anjing. Betul nggak? Yang ikut proskuneo siapa tuh? Karena proskuneo itu dari kata pros dan kuot. Kuot itu letter luck artinya anjing. Sini siapa yang hobi anjing? Yang Anabul, yang ini. Dia tahu tuh. Saya dulu hobi anjing. Sejak menikah tidak boleh lagi piara anjing. Ya. Jadi seperti anjing. Kalau pro itu kan sebelumnya, before ya. Anjing itu saudara, itu kalau ketemu tuannya yang menyayangi dia, yang mencintai dia, yang memelihara dia, meskipun sudah lama nggak ketemu, itu dia datang ngibas-gibasin ekornya, diguling-guling, kemudian dia cium. Itu anjing itu luar biasa ya. Luar biasa ya. Makanya saya sangat suka, I love dog. Masalahnya, the more I love my dog, the more I know people. Kenapa? Anjing kok bisa baik begini ya? Gitu saudara. Kecuali anjing gila. Kalau anjing gila, jangan piara dah. Tapi kalau anjingnya benar, aduh, luar biasa deh. Nah, kita diharapkan itu proskuneo itu seperti gitu. Seperti apa? Seperti apa? Kok takut? Emang begitu ajarannya. Kuon itu bahasa Yunani anjing, bahasa Ibraninya keleh. Sama. Jadi Tuhan menghendaki kita seperti kalian berani saudara sekalian. Sebab memang yang kedua tuh anjing itu metafor untuk yang kagak beres, yang jahat, yang ganas. Karena memang ada sifat anjing yang satu sisi yang aduh, menyebalkan, bau begitu ya. Tapi ini yang positif. Kalau yang negatif seperti Paulus menggunakan anjing-anjing loh. Kenapa? Ajaran rasul-rasul disimpangkan itu anjing. Tapi di sini anjing yang taat, yang setia. Bahkan ada kisahnya tuh. Meskipun tuannya udah meninggal, dia menanti, menunggu sampai badannya kurus kering bertahun-tahun akhirnya meninggal. Sebab apa? I love my master. I love my master. Where is he? Di mana dia? Dia mau cari, dia mau cium. Nah, itu tuh ketaatan seperti itu. Yang disebut penyembah yang benar. Jangan hanya di gereja yang benar. Karena itu Allah roh, dia ada di mana-mana, amin. Mau di gereja, mau di ini, ada. Maka sikap perilaku kita, tubuh kita, anggota tubuh kita harus melakukan yang benar. Jangan di gereja angkat tangan. Di rumah, bukan hanya istri ditabokin. Siapa aja dipukul. Nah itu kan bahaya saudara. Ini yang kayak begini, nggak ngerti penyembahan itu apa. Sakah, itu bahasa Ibraninya, arti tunduk taat. Makanya penyembahan puncaknya itu di taman mini, taman Getsemani. Iya Bapak, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang itu penyembah yang benar itu taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, taatnya luar biasa. Makanya gak heran Allah Bapa yang kita sembah itu, ketika Abraham diperintahkan untuk mempersembahkan anak yang terkasih, ketika dia benar-benar mau menghujankan, Abraham, stop dia langsung. Telah aku ketahui bahwa engkau tuh sungguh-sungguh mengasihi aku. Betul-betul taat tuh. Taat itu nggak gampang. Karena kehendak Allah itu saudara bukan hanya yang tertulis, tetapi perasaannya. Nah, perilaku kita disesuaikan dengan perasaannya itu susah. Jadi, menyembah itu dengan sikap hati dan perbuatan. Amin saudara sekalian. Makanya Paulus mengatakan, aku menjawab, jika aku makan, atau jika aku minum, atau jika aku melakukan hal-hal yang lain, itu dikatakan apa? Melakukannya dengan untuk kemuliaan Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, itu hanya ditujukan kepada Allah. Itu penyembahan yang benar. Amin saudara sekalian. Sehingga kalau saya boleh simpulkan, boleh nggak saya simpulkan? Kenapa? Ya Bapak yang khotbah. Jadi Allah menuntut orang yang menyembah itu harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Karena Yesus itu yang jadi panutan kita. Contohnya tadi sampai di Taman Getsemani dia taat. Dan kita semua punya akses yang sama. Nggak ada perbedaan antara pendeta, gembala, rohaniawan. Sama-sama dituntut untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Nggak hanya rohaniawan harus benar hidupnya. Saudara juga harus benar hidupnya, amin. Itu baru penyembahan yang benar. Semua punya akses sama. Ketika Yesus mati di kayu salib, tirai bait Allah terbelah. Semua punya akses. Kalau zaman dulu kan hanya imam besar yang bisa masuk Roh Maha Kudus. Menyembah itu, menyembah roh dan kebenaran itu in all of life itu segenap hidup kita, tubuh, jiwa, roh
Kekuatan kita itu semuanya dikerahkan. Makanya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Jadi all out. In all places, all time. Everywhere. All time. Jadi kapan saja. Jadi tidak dibatasi jamnya, waktunya, ruangannya. Dimanapun bumi diinjek, langit dijunjung, harus menyembah dengan ketaatan kepada Allah. In everything we do, apapun kita lakukan, buat Allah disukakan. Ini memang anakku yang kukasih, kepadanya dan aku berkenan. Slide terakhir. Jadi saudara sekalian, Allah mencari, Allah menuntut penyembah-penyembah yang demikian. Yang apa? Yang tadi panjang lebar saya sudah jelaskan. Itu yang disebut dengan penyembah yang benar. Masalahnya, adakah dia menemukan penyembah yang benar yang ada hidup saat ini? Amin buat firman Tuhan. Tepuk tangan buat